halo kembali semuanya adik-adik mahasiswa. Kita sudah punya yang namanya loss function atau MSE. Nah, yang memberitahu seberapa besar kesalahan dari si model kita. Tapi, bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu secara efisien? Tentu itu dong yang paling penting. Nah, kita tidak bisa hanya sekadar menebak-nebak bobot secara acak. Kita butuh metode sistematis, yakni metode itu disebut gradient descent. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana gradient descent menuntun model kita menuruni lembah kesalahan menuju solusi yang optimal. Oke, untuk kita bisa memahami bersama, coba bayangkan loss function itu sebagai sebuah permukaan pegunungan multidimensi. Tujuan kita adalah mencapai titik terendah dari lembah pegunungan tersebut, di mana error yang paling minimal sekali. Gradient descent adalah metode iteratif untuk menemukan jalan turun tersebut. Caranya bagaimana? Kita hitung kemiringan atau gradien di posisi kita saat ini. Lalu kita ambil langkah kecil ke arah yang berlawanan dengan kemiringan itu. Langkah pembaruan ini dirumuskan sebagai bobot baru, sama dengan bobot lama dikurangi learning rate dikali dengan gradien. Ini tujuannya memastikan kita selalu bergerak ke arah yang mengurangi kesalahan. Namun, ada beberapa cara untuk menuruni gunung ini. Kita menyebutnya dengan variasi gradient descent. Pertama, batch gradient descent. Di sini kita menggunakan dataset untuk menghitung satu langkah gradien. Ini stabil, tapi sangat berat secara komputasi. Bayangkan, harus membaca seluruh buku hanya untuk mengoreksi satu huruf saja. Kedua, ada yang dinamakan stochastic gradient descent atau biasa disingkat dengan SGD. Kebalikannya, kita update parameter setelah setiap satu sampel data. Nah, ini sangat cepat sekali, tapi jalannya jadi goyang atau banyak noise. Nah, yang ketiga dinamakan mini batch gradient descent. Nah, ini jalan tengahnya. Kita update menggunakan batch kecil, misalnya 32 atau 128 data. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara stabilitas dan efisiensi. Oke. Nah, memilih variasi yang tepat sangat bergantung pada ukuran data dan memori komputer Anda. Nah, jika batch size kecil 8/32, model belajar cepat, tapi kurva loss-nya bergelombang. Jika besar 128/1024, kurva loss stabil, tapi butuh RAM yang sangat besar. Nah, dalam praktek modern, mini batch adalah standar industri. Nah, jadi gradient descent adalah kompas dan juga kaki kita untuk menuruni gunung error. Tapi seberapa besar langkah yang harus kita ambil itu ditentukan oleh hyperparameter yang akan kita bahas dan eksperimenkan di video terakhir. Tetaplah bersama kami di next video berikutnya.